Di sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan hijau, kehidupan berjalan dengan tenang dan damai. Desa itu dikelilingi oleh hamparan sawah yang luas dengan udara segar yang selalu menyapa di pagi hari. Warga desa hidup sederhana, saling mengenal, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Di tengah kedamaian itu, ada seorang alim ulama yang sangat dihormati oleh masyarakat. Namanya Kiai Hasan. Seorang yang dikenal luas karena ilmunya yang mendalam dan ketegasannya dalam menegakkan ajaran agama. Setiap kali ia berbicara, orang-orang akan mendengarkan dengan khidmat karena kata-katanya dianggap sebagai penuntun hidup. Namun, di balik ketenangan desa itu, ada juga kisah pilu yang sering dibisikkan oleh warga. Di sudut desa, dekat sungai kecil yang mengalir jernih, hiduplah seorang lelaki bernama Karim. Ia dikenal sebagai pemabuk yang sering terlihat berkeliaran di malam hari, berbicara sendiri, atau tertidur di pinggir jalan. Warga desa sering menggelengkan kepala melihatnya, menganggapnya sebagai aib bagi masyarakat. Meski begitu, tak banyak yang benar-benar tahu apa yang membuat Karim terjebak dalam kehidupan seperti itu. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berwarna jingga, Kiai Hasan berjalan pulang setelah mengisi pengajian di masjid. Tiba-tiba, ia melihat Karim sedang duduk di bawah pohon rindang, memegang botol minuman keras. Wajah Karim terlihat lesu, matanya sayu, dan pakaiannya lusuh. Kiai Hasan merasa terdorong untuk menasihatinya, karena ia yakin bahwa setiap kesalahan harus diluruskan dengan kebenaran. Dengan langkah tegap, ia mendekati Karim, sambil mempersiapkan kata-kata yang ia yakini akan membawa perubahan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya tidak seperti yang ia bayangkan. Pertemuan antara sang alim yang penuh wibawa dan si pemabuk yang terpuruk akan membuka babak baru dalam kehidupan mereka berdua. Sebuah percakapan yang awalnya penuh dengan ketegangan, perlahan-lahan akan mengungkap kebenaran-kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kesombongan dan keputusasaan. Kiai Hasan berhenti beberapa langkah di depan Karim. Matanya menatap lelaki itu dengan perpaduan antara rasa iba dan kekecewaan. Udara sore yang sejuk seakan membaur dengan ketegangan yang mulai terasa. Kiai Hasan menarik napas dalam-dalam, mencoba menyusun kata-kata yang tepat untuk memulai percakapan. "Karim," ucap Kiai Hasan dengan suara tegas, memecah kesunyian. Karim mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang merah dan sayu mencoba fokus pada sosok di depannya. Ia mengenali suara itu. "Ah, Kiai Hasan," gumamnya dengan suara parau. "Ada apa Kiai datang ke sini? Apakah Kiai juga ingin menikmati keindahan sore ini?" Kiai Hasan tidak terpancing oleh nada bicara Karim yang sedikit mengejek. Ia melangkah lebih dekat, berdiri tegak dengan tangan yang tergenggam di belakang punggung. "Aku datang karena aku tidak bisa lagi diam melihatmu seperti ini, Karim. Sudah terlalu sering kau mempermalukan dirimu sendiri dan mempermalukan desa ini." Karim tersenyum kecut, lalu mengambil botol di sampingnya dan meminum sedikit isinya. "Memalukan, ya? Memangnya apa yang Kiai tahu tentang hidupku? Apa Kiai pernah merasakan bagaimana rasanya terjebak dalam kegelapan yang tak ada ujungnya?" Pertanyaan itu membuat Kiai Hasan sedikit terhenyak, tetapi ia cepat mengumpulkan dirinya. "Aku tidak perlu merasakan kegelapanmu untuk tahu bahwa apa yang kau lakukan adalah salah. Agama sudah jelas melarang minuman keras, dan kau terus melakukannya tanpa rasa bersalah. Kau pikir ini tidak merugikan dirimu dan orang lain?" Karim memandang Kiai Hasan dengan tatapan yang tiba-tiba tajam. Kiai bicara tentang agama, tentang benar dan salah. Tapi apakah Kiai pernah bertanya mengapa aku seperti ini? Atau Kiai hanya ingin merasa benar dengan menasihatiku? Kiai Hasan terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Karim akan membalas dengan pertanyaan seperti itu. Namun, sebelum ia sempat merespons, Karim sudah melanjutkan bicaranya. "Kiai mungkin tahu banyak tentang kitab suci, tapi apakah Kiai tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya? Istriku meninggal, anakku pergi, dan aku sendirian. Kau pikir aku minum karena senang? Aku minum karena ini satu-satunya cara agar aku bisa melupakan semua itu walau hanya sebentar." Kata-kata Karim seperti tamparan bagi Kiai Hasan. Ia merasa ada sesuatu yang selama ini ia lewatkan. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesalahan yang terlihat di permukaan. Namun, sebelum ia bisa merespons,
Karim sudah berdiri dan berjalan menjauh, meninggalkan Kiai Hasan dalam keheningan yang tiba-tiba terasa berat. Pertemuan yang tak terduga itu meninggalkan bekas dalam hati Kiai Hasan. Ia mulai mempertanyakan caranya selama ini dalam menasihati orang lain. Apakah ia terlalu fokus pada kesalahan tanpa mencoba memahami akar masalahnya? Ataukah selama ini ia hanya ingin merasa benar tanpa benar-benar peduli? Dan di tengah pertanyaan-pertanyaan itu, Kiai Hasan menyadari bahwa pertemuan ini mungkin adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah dirinya dan Karim selamanya. Kiai Hasan tidak bisa membiarkan Karim pergi begitu saja. Ia merasa ada tanggung jawab yang harus ia penuhi, meski kata-kata Karim tadi masih terngiang di pikirannya. Dengan langkah cepat, ia menyusul Karim yang sedang berjalan menuju sungai kecil di pinggir desa. "Karim, tunggu!" panggil Kiai Hasan. Karim berhenti, tetapi tidak menoleh. "Masih ada apa lagi, Kiai? Bukankah Kiai sudah puas menasihatiku tadi?" Kiai Hasan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Aku tidak ingin menasihatimu dengan keras, Karim. Tapi kau harus mengerti, apa yang kau lakukan itu merusak dirimu sendiri. Kau tidak bisa terus seperti ini." Karim akhirnya menoleh. Wajahnya penuh dengan ekspresi yang sulit terbaca. "Kiai bilang ini merusak diriku. Lalu apa yang Kiai sarankan? Berhenti minum dan tiba-tiba hidupku akan baik-baik saja. Apakah Kiai punya solusi ajaib untuk semua masalahku?" Kiai Hasan terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tidak, aku tidak punya solusi ajaib. Tapi aku tahu bahwa dengan terus minum, engkau hanya akan semakin terpuruk. Kau harus berusaha, Karim. Berusaha untuk bangkit." Karim tertawa pahit. "Berusaha? Kiai pikir aku belum pernah mencoba?" "Aku sudah mencoba, Kiai. Tapi setiap kali aku mencoba, dunia ini seolah menertawakanku. Kau tahu bagaimana rasanya ketika kau berusaha, tapi semua yang kau lakukan sia-sia." Kiai Hasan menghela napas. "Aku tidak akan bilang bahwa hidup ini mudah, Karim. Tapi kau tidak bisa menyerah. Kau harus terus berjuang." "Berjuang untuk apa, Kiai? Untuk siapa? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Istriku sudah tiada, anakku pergi, dan aku sendirian. Apa yang harus aku perjuangkan?" Kiai Hasan merasa tersentuh oleh keputusasaan dalam suara Karim. Tetapi ia tetap berusaha tegas. "Kau harus berjuang untuk dirimu sendiri, Karim. Untuk masa depanmu. Kau tidak bisa terus hidup dalam pelarian seperti ini." Karim memandang Kiai Hasan dengan tatapan yang tiba-tiba penuh dengan kemarahan. Kiai bicara tentang masa depan, tapi Kiai tidak tahu apa-apa tentang penderitaanku. Kau pikir dengan nasihat-nasihatmu itu, semua masalahku akan selesai. Kau pikir dengan berkata berjuanglah, semua luka di hatiku akan sembuh. Kiai Hasan merasa tersinggung, tetapi ia mencoba menahan diri. "Aku hanya ingin membantumu, Karim. Aku tidak ingin kau terus terjerumus dalam kehancuran." "Kalau Kiai benar ingin membantuku, cobalah untuk mengerti, Kiai. Jangan hanya menasihatiku dengan kata-kata yang kau anggap benar. Kau tidak tahu apa yang aku rasakan, jadi jangan sok suci dan berpikir bahwa engkau lebih baik dariku." Kata-kata Karim itu seperti tamparan keras bagi Kiai Hasan. Ia merasa tersinggung, tetapi di sisi lain, ia juga mulai menyadari bahwa mungkin selama ini caranya menasihati memang terlalu kaku dan tidak memperhatikan perasaan orang lain. "Karim, aku mungkin tidak selalu benar dalam caraku menasihati. Tapi aku hanya ingin kau baik-baik saja," kata Kiai Hasan dengan suara yang lebih lembut. Karim memandang Kiai Hasan dengan tatapan yang mulai melunak. "Aku tahu Kiai bermaksud baik, tapi kadang niat baik saja tidak cukup, Kiai. Kau harus bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, baru kau bisa benar-benar membantu mereka." Kiai Hasan mengangguk perlahan. "Mungkin kau benar, Karim. Mungkin selama ini aku terlalu fokus pada apa yang aku anggap benar, tanpa mencoba memahami apa yang kau alami." Karim tersenyum kecut. "Nah, sekarang Kiai mulai bicara seperti manusia, bukan seperti Kiai yang selalu merasa benar." Kiai Hasan tersenyum kecil. "Aku masih belajar, Karim. Dan mungkin kita bisa belajar bersama." Karim menghela napas panjang. "Mungkin, Kiai. Mungkin." Di tengah keheningan yang tiba-tiba terasa lebih hangat, kedua lelaki itu berdiri berdampingan, menatap sungai kecil yang mengalir tenang. Percakapan mereka mungkin belum selesai, tetapi setidaknya mereka telah membuka pintu untuk saling memahami. Dan disitulah
benih-benih perubahan mulai tumbuh. Kyai Hasan dan Karim duduk di atas batu besar di tepi sungai, ditemani oleh suara gemericik air yang mengalir perlahan. Matahari sudah hampir tenggelam, meninggalkan langit berwarna jingga keemasan. Suasana antara mereka berdua masih tegang, tetapi ada sedikit kehangatan yang mulai terasa. Karim, Kyai Hasan memulai percakapan dengan suara lembut. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Karim mengangguk sambil menatap air sungai. Tanyakan saja, Kyai. Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan lagi. Kenapa kau memilih minuman keras sebagai pelarianmu? Apakah tidak ada cara lain yang bisa kau lakukan? Karim terdiam sejenak lalu tersenyum kecut. Kyai pikir aku tidak pernah mencoba cara lain. Aku sudah mencoba segalanya, Kyai. Berdoa, bekerja keras, bahkan mencoba melupakan semuanya. Tapi tidak ada yang berhasil. Setiap kali aku mencoba, kenangan tentang istriku dan anakku selalu datang menghantuiku. Mereka adalah bagian terbesar dalam hidupku. Dan sekarang, mereka sudah pergi. Kyai Hasan mengangguk perlahan, mencoba memahami. Aku tidak bisa membayangkan betapa beratnya kehilangan mereka. Tapi, apakah engkau tidak berpikir bahwa mereka tidak akan ingin melihatmu seperti ini? Mereka pasti ingin melihatmu bahagia, Karim. Karim memandang Kyai Hasan dengan tatapan yang tiba-tiba penuh dengan kesedihan. Kyai pikir aku tidak tahu itu. Tapi kau tahu apa yang lebih menyakitkan? Melanjutkan hidup tanpa mereka. Setiap hari, aku bangun dan merasakan kekosongan yang begitu besar. Aku mencoba mengisinya dengan apapun, tapi tidak ada yang bisa menggantikan mereka. Kyai Hasan merasa hatinya tersentuh. Aku mengerti, Karim. Tapi apakah engkau tidak berpikir bahwa dengan terus minum, engkau justru semakin menjauh dari kebahagiaan yang mungkin masih bisa kau raih? Karim tertawa kecil. Kyai, kau tahu apa yang aku pelajari dari hidup ini? Bahwa kebahagiaan itu tidak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang, kebahagiaan itu hanya bisa ditemukan dalam hal-hal kecil. Tapi ketika engkau kehilangan segalanya, bahkan hal-hal kecil itu terasa sulit untuk diraih. Kyai Hasan merenungkan kata-kata Karim. Mungkin kau benar, Karim. Tapi, apakah kau tidak berpikir bahwa masih ada harapan untukmu? Masih ada orang-orang yang peduli padamu, yang ingin melihatmu bangkit. Karim memandang Kyai Hasan dengan tatapan yang tiba-tiba penuh dengan kelembutan. Kyai, kau adalah orang pertama yang benar-benar mencoba memahami aku. Tapi kau tahu apa yang aku butuhkan. Bukan nasihat, bukan kata-kata bijak. Aku butuh seseorang yang bisa mendengarkan aku, tanpa menghakimi, tanpa mencoba memperbaiki aku. Kyai Hasan mengangguk perlahan. Aku mengerti, Karim. Dan aku berjanji, aku akan mencoba untuk lebih mendengarkanmu. Tapi bisakah kau juga berjanji padaku untuk mencoba berubah? Tidak harus langsung, tapi setidaknya langkah kecil. Karim tersenyum kecil. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, Kyai. Tapi aku akan mencoba. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi suatu hari nanti, aku akan mencoba. Kyai Hasan merasa lega mendengar jawaban itu. Itu sudah cukup, Karim. Aku tidak meminta lebih dari itu. Keduanya kembali terdiam, menikmati keheningan yang tiba-tiba terasa nyaman. Matahari sudah benar-benar tenggelam, meninggalkan langit yang mulai gelap. Tapi, di dalam hati mereka berdua, ada cahaya kecil yang mulai menyala. Setelah pertemuan dengan Karim, Kyai Hasan pulang ke rumahnya dengan pikiran yang penuh renungan. Malam itu, ia duduk di serambi rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Udara malam yang sejuk menyelimuti tubuhnya, tetapi pikirannya masih berkecamuk. Apakah selama ini aku salah dalam menasihati orang? Gumamnya pelan. Ia teringat kembali pada kata-kata Karim yang begitu dalam dan penuh makna. Karim, seorang pemabuk yang dianggap sebagai aib oleh masyarakat, ternyata memiliki kebijaksanaan yang tidak ia duga. Kyai Hasan mulai mempertanyakan caranya selama ini dalam menyampaikan nasihat. Apakah aku terlalu fokus pada kesalahan tanpa mencoba memahami akar masalahnya? Apakah aku hanya ingin merasa benar tanpa benar-benar peduli pada perasaan orang lain? Kyai Hasan menarik napas panjang. Ia teringat pada banyak orang yang pernah ia nasihati. Apakah mereka merasa tersakiti seperti Karim? Apakah mereka merasa tidak didengarkan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Tiba-tiba, ia teringat pada sebuah kisah yang pernah ia baca dalam kitab suci. Kisah tentang seorang nabi yang dihina dan dicaci oleh kaumnya.
Tetapi ia tetap sabar dan penuh kasih sayang. Kiai Hasan merasa malu. Ia yang selama ini mengaku sebagai pembawa ajaran agama, justru seringkali lupa pada nilai-nilai kasih sayang dan kesabaran. Apakah aku sudah menjadi seperti orang-orang sombong yang hanya melihat kesalahan orang lain, tetapi lupa pada kelemahan diriku sendiri? Kiai Hasan menundukkan kepala, merasa kecil di hadapan Tuhan. Ia menyadari bahwa selama ini, ia mungkin terlalu yakin akan kebenaran dirinya, tanpa mencoba merenungkan bahwa kebenaran itu harus disampaikan dengan cara yang baik dan penuh empati. Karim, bisiknya pelan, kau telah membuka mataku. Kau telah mengajariku bahwa kebenaran tanpa kasih sayang adalah seperti pedang yang tajam yang bisa melukai tanpa menyembuhkan. Kiai Hasan bertekad untuk berubah. Ia tidak ingin lagi menjadi orang yang hanya menasihati dengan kata-kata keras, tetapi ingin menjadi pendengar yang baik yang bisa merangkul dan menguatkan. Malam itu, Kiai Hasan berdoa dengan khusyuk. Ia memohon ampun atas kesombongan dan kekakuannya, dan meminta kekuatan untuk menjadi lebih baik. Ia juga berdoa untuk Karim, agar lelaki itu bisa menemukan cahaya dalam kegelapan yang ia alami. Ketika fajar mulai menyingsing, Kiai Hasan merasa hatinya lebih ringan. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi setidaknya ia telah menemukan arah yang benar. Terima kasih Karim, ucapnya pelan sambil menatap matahari terbit. Kau telah menjadi guru bagiku tanpa kau sadari. Dan di saat itu, Kiai Hasan menyadari bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari kitab suci atau pengajaran agama, tetapi juga dari kehidupan nyata, dari orang-orang seperti Karim, yang memiliki cerita dan pelajaran berharga untuk dibagikan. Renungan malam itu menjadi titik balik bagi Kiai Hasan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi lebih bijak, lebih sabar, dan lebih penuh kasih sayang dalam menasihati orang lain. Dan disinilah, perjalanan perubahan Kiai Hasan benar-benar dimulai. Keesokan harinya, Kiai Hasan kembali mencari Karim. Kali ini, ia tidak datang dengan niat untuk menasihati, tetapi untuk mendengarkan. Ia menemukan Karim di tempat yang sama, di tepi sungai, duduk sendirian sambil memandang air yang mengalir tenang. Karim, sapa Kiai Hasan dengan suara lembut. Karim menoleh sedikit terkejut melihat Kiai Hasan datang lagi. Kiai, ada apa lagi? Apakah Kiai masih ingin menasihatiku? Kiai Hasan tersenyum kecil. Tidak, Karim. Aku datang untuk mendengarkanmu. Jika engkau mau, aku ingin tahu lebih banyak tentang dirimu. Karim memandang Kiai Hasan dengan tatapan yang penuh keheranan. Mendengarkan aku? Kau serius, Kiai? Kiai Hasan mengangguk. Aku serius. Aku menyadari bahwa selama ini, aku terlalu cepat menasihati, tanpa benar-benar mencoba memahamimu. Jadi, jika kau mau, ceritakanlah padaku tentang dirimu. Aku di sini untuk mendengarkan. Karim terdiam sejenak, lalu tersenyum kecut. Baiklah, Kiai. Jika engkau benar-benar ingin mendengarkan, aku akan bercerita. Kiai Hasan duduk di samping Karim, siap mendengarkan dengan penuh perhatian. Seperti yang sudah kukatakan kemarin, istriku meninggal 3 tahun yang lalu. Dia adalah segalanya bagiku, Kiai. Ketika dia pergi, aku merasa seperti separuh jiwaku ikut pergi. Aku mencoba bertahan, mencoba tetap kuat untuk anak kami, tapi dia memilih untuk pergi dan tinggal dengan saudaranya di kota. Dia bilang dia tidak tahan melihat aku seperti ini. Kiai Hasan mengangguk perlahan, mencoba merasakan kesedihan yang Karim alami. Setelah itu, aku merasa tidak punya apa-apa lagi, Kiai. Aku mencoba bekerja, tapi setiap kali aku pulang ke rumah yang kosong, rasanya seperti neraka. Aku mulai minum untuk melupakan, tapi semakin aku minum, semakin aku terjebak dalam lingkaran yang sama. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari ini. Kiai Hasan menghela napas. Aku tidak bisa membayangkan betapa beratnya yang kau alami, Karim. Tapi, apakah kau tidak berpikir bahwa masih ada harapan untukmu? Masih ada orang-orang yang peduli padamu, yang ingin melihatmu bangkit. Karim memandang Kiai Hasan dengan tatapan yang tiba tasa penuh dengan kelembutan. Kiai, kau tahu apa yang aku butuhkan. Aku butuh seseorang yang bisa mengerti, yang bisa merasakan apa yang aku rasakan. Aku butuh teman. Kiai, bukan nasihat. Kiai Hasan mengangguk. Aku mengerti, Karim. Dan aku berjanji, aku akan mencoba untuk menjadi temanmu. Tapi, bisakah engkau juga berjanji padaku untuk mencoba berubah? Tidak harus langsung.
Tapi setidaknya, langkah kecil. Karim tersenyum kecil. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, Kiai. Tapi aku akan mencoba. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi suatu hari nanti aku akan mencoba. Kiai Hasan merasa lega mendengar jawaban itu. Itu sudah cukup, Karim. Aku tidak meminta lebih dari itu. Keduanya kembali terdiam. Beberapa hari setelah pertemuan mereka di tepi sungai, Kiai Hasan dan Karim mulai lebih sering bertemu. Hubungan mereka berubah dari sekadar penasihat dan yang dinasihati menjadi dua sahabat yang saling memahami. Suatu sore, mereka duduk bersama di bawah pohon rindang di pinggir desa, menikmati suasana tenang sambil berbincang-bincang. Karim, Kiai Hasan memulai percakapan dengan suara yang tenang. Aku ingin meminta maaf padamu. Karim menoleh terkejut. Meminta maaf? Untuk apa, Kiai? Untuk caraku selama ini. Aku sadar bahwa aku seringkali menasihatimu dengan kata-kata yang keras dan menyakitkan. Aku tidak mencoba memahami perasaanmu dan itu salah. Aku minta maaf jika aku pernah membuatmu merasa tidak dihargai atau disakiti. Karim terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Kiai, kau tidak perlu meminta maaf. Aku tahu kau bermaksud baik. Tapi terima kasih. Itu berarti banyak bagiku. Kiai Hasan mengangguk. Aku juga ingin mengakui bahwa selama ini, aku terlalu sombong. Aku merasa bahwa karena aku seorang alim, aku selalu benar. Tapi kau telah mengajariku bahwa kebenaran tidak selalu datang dari kata-kata, tapi dari hati yang tulus. Karim memandang Kiai Hasan dengan tatapan yang penuh penghargaan. Kiai, engkau tahu apa yang aku pelajari dari semua ini? Bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua punya kelemahan, dan kita semua butuh pengampunan. Aku juga punya banyak kesalahan, Kiai. Aku sudah menyakiti banyak orang, termasuk diriku sendiri. Kiai Hasan menghela napas. Kita semua punya masa lalu, Karim. Tapi yang penting adalah apa yang kita lakukan sekarang. Apakah kita akan terus terpuruk, atau kita akan bangkit dan mencoba menjadi lebih baik? Karim mengangguk perlahan. Aku tahu, Kiai. Dan aku berjanji, aku akan mencoba. Aku tidak bisa berubah dalam semalam, tapi aku akan berusaha. Aku berhutang pada diriku sendiri. Dan pada orang-orang yang masih peduli padaku. Kiai Hasan tersenyum. Itu yang ingin ku dengar, Karim. Dan aku akan selalu ada di sini untuk mendukungmu. Kita bisa belajar bersama dan saling menguatkan. Karim merasa hatinya hangat mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Kiai. Kau tidak tahu betapa itu berarti bagiku. Keduanya kembali terdiam, menikmati keheningan yang tiba-tiba terasa nyaman. Matahari sudah mulai tenggelam, meninggalkan langit yang berwarna jingga keemasan. Kiai, Karim tiba-tiba memecah keheningan. Ya, Karim, apakah kau berpikir bahwa aku bisa benar-benar berubah? Bahwa suatu hari nanti, aku bisa menjadi orang yang lebih baik? Kiai Hasan memandang Karim dengan tatapan yang penuh keyakinan. Aku yakin, Karim. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah, asalkan mereka punya kemauan. Dan aku melihat kemauan itu dalam dirimu. Karim tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, senyum itu terasa tulus. Terima kasih, Kiai. Aku akan mencoba untuk tidak mengecewakanmu. Kau tidak akan mengecewakan siapapun, Karim. Yang penting adalah kau berusaha. Dan aku akan selalu ada di sini untuk mendukungmu. Beberapa minggu telah berlalu sejak Kiai Hasan dan Karim mulai lebih sering bertemu dan berbincang. Hubungan mereka semakin erat dan Karim perlahan-lahan mulai menunjukkan perubahan. Suatu pagi, mereka berdua duduk di serambi masjid, menikmati udara segar sambil berbincang-bincang. Karim, Kiai Hasan memulai percakapan dengan suara yang tenang. Aku melihat ada perubahan dalam dirimu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Karim tersenyum kecil. Aku merasa lebih baik, Kiai. Masih ada hari-hari yang sulit, tapi setidaknya sekarang aku punya alasan untuk bangkit. Aku berhutang pada diriku sendiri, dan pada orang-orang yang masih peduli padaku, termasuk engkau. Kiai Hasan mengangguk, merasa lega mendengar kata-kata itu. Aku bangga padamu, Karim. Tapi ingat, perubahan itu proses. Tidak perlu terburu-buru. Yang penting adalah kau tetap berusaha. Karim menghela napas. Aku tahu, Kiai. Tapi kadang aku masih merasa ragu. Apakah aku bisa benar-benar berubah? Apakah aku bisa menjadi orang yang lebih baik? Kiai Hasan memandang Karim dengan tatapan yang penuh keyakinan. Aku yakin, Karim, setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Asalkan mereka punya kemauan.
Dan aku melihat kemauan itu dalam dirimu. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan pertama Kiai Hasan dan Karim. Desa itu perlahan-lahan mulai melihat perubahan dalam diri Karim. Ia tidak lagi terlihat berkeliaran dalam keadaan mabuk dan mulai terlibat dalam kegiatan masyarakat. Warga desa yang awalnya meragukannya mulai memberikan dukungan dan penghargaan atas usahanya untuk berubah. Suatu sore, Kiai Hasan dan Karim duduk bersama di tepi sungai, tempat di mana mereka pertama kali berbincang dengan penuh makna. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan langit berwarna jingga keemasan. Karim, Kiai Hasan memulai percakapan dengan suara yang tenang. Aku bangga padamu. Kau telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin, asalkan kita punya kemauan dan dukungan. Karim tersenyum kecil. Terima kasih, Kiai. Tapi aku tahu, ini semua tidak akan mungkin tanpa bantuanmu. Kau telah menjadi teman dan pendukung terbaik bagiku. Kiai Hasan mengangguk. Kita saling belajar, Karim. Kau telah mengajariku arti dari empati dan kesabaran. Dan aku bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalananmu. Karim memandang Kiai Hasan dengan tatapan yang penuh penghargaan. Kiai, kau tahu apa yang aku pelajari dari semua ini? Bahwa kebenaran dan kebaikan tidak selalu datang dari kata-kata bijak atau nasihat yang keras. Kadang itu datang dari hati yang tulus dan kesediaan untuk mendengarkan. Kiai Hasan tersenyum. Kau benar, Karim. Dan aku berjanji, aku akan terus mencoba untuk menjadi lebih baik. Baik sebagai seorang alim maupun sebagai teman. Keduanya kembali terdiam, menikmati keheningan yang tiba-tiba terasa nyaman. Matahari sudah benar-benar tenggelam, meninggalkan langit yang mulai dipenuhi bintang. Terima kasih. Terima kasih karena sudah mencoba memahami aku, dan karena tidak pernah menyerah padaku. Kiai Hasan merasa hatinya hangat mendengar kata-kata itu. Terima kasih juga, Karim, karena sudah mengajariku arti dari kebenaran yang sebenarnya. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi setidaknya mereka telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar nasihat dan jawaban. Cahaya kebenaran, dan disinilah cerita mereka berakhir. Tetapi perjalanan mereka untuk menjadi lebih baik terus berlanjut. Mereka berjanji untuk selalu saling mendukung. Dan bersama-sama, mereka akan mencari cahaya kebenaran yang lebih dalam.